Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Bakti dari kelas 11 IPS 1 akan menyampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Pertama, reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Karena makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Alat-alat reproduksi pada manusia. Laki-laki. 1. Laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari pasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Testis adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Saluran kelamin. Fase eferentia menampung sperma. Epididymis yaitu mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kelenjar tambahan, vesicula seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askortat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan terdiri dari sperma dan cairannya yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Alat kelenjar tambahan, kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan base berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vaserentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar tambahan, kelenjar Cowperry atau vulvouretralis, penghasil cairan pelicin. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ereksi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Alat-alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita berupa spasm ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, alat kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba falopi atau saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan bergerak peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus terus berkembang hingga 500 kali. Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar, ada klistoris atau klendid, yaitu struktur yang sama dengan penis. Vulva terdiri atas labium mayor, bibir besar, dan labium minor, bibir kecil. Lubang saluran kencing, lubang vagina bagian terluar vagina, dan fundus bagian lipat paha. Pembentukan sel kelamin. Pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Bagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid diferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah terdiri dari jumlah kromosom spermatogonium.
Pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum yang akan berjarak ke rahim. Bersama dengan proses ini, di dinding rahim menjadi tebal seperti sifon penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Fertilasi atau proses pembuahan. Fertilasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuangi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip dengan buah arbai disebut morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini disebut blastula. Rongga di dalam blastula disebut blastosal. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Kehamilan. Proses plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki serta jari-jarinya mulai terbentuk. Embrio usia 8 minggu. Embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Proses kehamilan. Menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Penyakit pada sistem reproduksi. Gonorrhea atau kencing nanah. Penyebab bakteri Neisseria gonorrhoeae ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejala. Terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas seperti terbakar saat buang air kecil. Sifilis. Penyebab bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan saraf, dan otak. Herpes genital. Virus herpes simplex serotipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Keputihan atau flor albus. Penyebab parasit seperti jamur Candida albicans, protozoa, Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, dan ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibatnya, gangguan pada organ reproduksi wanita. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebabnya adalah virus HIV. Akibatnya, hilangnya daya tahan kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih.
penyebaran. Kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama setelah 6 bulan atau lebih tergantung pada daya tahan tubuh. Tingkat pertumbuhan populasi. Tingkat pertumbuhan populasi dibeli oleh natalitas, mortalitas, emigrasi, dan imigrasi. Rumusnya itu P sama dengan I L dikurangi M tambah I dikurangi E. P-nya yaitu pertumbuhan populasi, I laju kelahiran, M laju kematian, I jumlah imigrasi, E jumlah imigrasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.